Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa ya bittaqullah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Hadirin hamba Allah, bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat rahimahumullah. Judul khutbah kita hari ini membahas pelihara diri dan keluarga dari azab api neraka. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, pelihara keluargamu dari azab api neraka. Azab api neraka itu pasti ada. Sebab nama-nama neraka kita jumpai semua dalam Al-Quran. Siapa-siapa kita tidak percaya dengan adanya neraka, maka kita termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Ada 7 nama neraka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran: neraka Jahannam, neraka Jahim, neraka Syaqar, neraka Hawiyah, neraka Ladha, neraka Hutamah, neraka Syi'ir. Ini semua nama-nama neraka Allah jelaskan dalam Al-Quran. Maka setiap kita berdoa, penutup doa itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini banyak kita ulang-ulang. Setiap sholat kita baca doa ini, setiap acara apapun penutup doa ini doa kita baca. Di penghujung doa ini adalah kita berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat rahimahumullah. Kita lahir ke dunia ini semua dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua kita lahir dalam keadaan fitrah suci. Siapapun orangnya, Islam memandang lahir dalam keadaan suci. Islam tidak mengenal dosa warisan. Kalau yang berdosa adalah kedua orang tuanya, ayahnya berdosa, mamanya berdosa, tidak dosa pindah kedua orang tuanya kepada anaknya. Suatu hal, bapak dan saudara, kita tak boleh mengejek, mengolok seorang anak yang lahir dari perbuatan zina. Ini dipandang Islam adalah anak yang bersih, yang berdosa adalah kedua orang tuanya. Tidak sedikit di kalangan kita mengolok anak semacam ini, mengatakan anak haram, anak gampang, anak cilako. Sehingga jamaah sekalian, hal ini adalah seolah-olah anak itu menanggung dosa warisan orang tuanya kepadanya. Padahal Islam memandang ini adalah
yuladu alal fitrah, anak ini juga dalam keadaan fitrah suci. Maka berkewajibanlah kita untuk menjaga fitrah suci diri ini sampai kita menghadap Allah atau meninggal dunia. Jamaah sekalian, kita berusaha menjauhkan perbuatan kefasikan demi kefasikan dalam hidup ini. Apalagi jangan sampai kita nekat dan berani mengakhiri mati fasik atau mati bunuh diri. Ini adalah perbuatan fasik yang ditempatkan Allah dalam neraka jahanam. Kita lihat saat ini jamaah sekalian, nekat-nekatnya, berani-beraninya orang mengambil kesimpulan akhir mati bunuh diri. Apa penyebab kematian itu? Itulah nanti satu ajab baginya. Mungkin jamaah sekalian dilemparkan diri dari tingkat tinggi, jatuh, ada yang minum baygon, ada yang gantung leher di tali. Apa penyebab kematian? Itulah satu ajab nanti untuknya. Maka Islam jamaah sekalian menganjurkan kepada kita agar supaya kita ini berlaku sabar dalam menghadapi problem hidup. Tidak ada hidup tidak bermasalah. Kalau mungkin jamaah sekalian kita catat, kita yang hadir dalam rumah ini semua punya masalah, tapi menyelesaikan masalah bukan bunuh diri. Menyelesaikan masalah dalam Islam adalah lewat sholat. Maka jamaah sekalian, ada sholat hajat. Sholat hajat ini tidak punya waktu, boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Kalau ada sesuatu hajat kita kepada Allah, maka perbanyaklah lewat sholat hajat. Sholat hajat ini bisa 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Mudah-mudahan jamaah sekalian, problem yang kita hadapi dapat terjawab lewat sholat yang kita laksanakan. Maka ini salah satu penyebab seseorang itu masuk dalam neraka Allah, diakhiri hidup dengan mati bunuh diri. Nah, perbuatan kefasikan demi kefasikan itu cukup banyak Bapak dan Saudara. Sebagai garis supaya kita mengetahui fasik itu adalah setiap perintah Allah tidak kita laksanakan, maka berlaku fasik kita. Mungkin jamaah sekalian, setiap perintah-perintah Allah tidak kita laksanakan, saat itu juga kita termasuk orang yang fasik. Kita beriman tapi tidak kita laksanakan apa yang kita imani. Maka jamaah sekalian, mari kita sucikan diri kita. Jangan kita masukkan makanan-makanan yang haram ke tubuh kita. Sebab makanan yang haram yang kita masukkan ke dalam perut kita adalah fannaru auladari, maka neraka yang cocok bagiannya. Mari kita jamaah sekalian mencari nafkah yang halal, berdagang yang jujur. Insya Allah jamaah sekalian, hasil yang kita dapat ini adalah hasil yang halal. Tidak kita mencari untung yang banyak sehingga tipu menipu, toko menokoh terjadi, sehingga jamaah sekalian lupa kita ajak neraka Allah. Pedagang-pedagang main timbangan, jujur kita dalam menimbang. Jangan kita ambil untung yang banyak sehingga timbangan kita kurangi. Kita diamanahkan sebagai pejabat, inilah pejabat yang jujur. Jangan jamaah sekalian kita memperkaya diri lewat amanah yang diembankan kepada kita. Berat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dirimu itu adalah pemimpin, dan kepemimpinanmu itu nanti semuanya akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau lah tahu bagaimana beratnya amanah yang diembankan kepada kita, sebenarnya takut orang untuk jadi pemimpin ini. Setelah Rasulullah meninggal dunia, maka dicarilah siapa yang cocok penggantinya. 3 hari baru dapat penggantinya, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq? Lisan yang pertama keluar adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat persis tahu dan bertanya, ya Abu Bakar, kenapa tadi kata-kata itu dikeluarkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah untuk menerima musibah. Maka Abu Bakar menjawab, saya takut amanah ini nanti diembankan kepada saya takut tidak bisa berlaku adil, tidak bisa melaksanakan amanah yang diembankan kepada saya. Maka pantas kita Bapak dan Saudara, amanah yang diembankan sebagai pejabat negara kita, belajar banyak kita dengan konsep Islam. Sahabat-sahabat jamaah sekalian, kita lihat
Umar bin Khattab, seorang pemimpin khalifah kedua, Amirul Mukminin. Sifat-sifat kesederhanaan yang kita baca dalam riwayat. Ketika beliau khutbah sempat mengkibas-kibaskan jubah, sebentar dikibaskan. Selesai khutbah, sahabat tanya, "Ya Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, kenapa tadi jubah dikibas-kibaskan?" Amirul Mukminin menjawab, "Belum sempat kering, jubah ini harus saya pakai." Demikianlah kesederhanaan, jubah basah dipakai. Kita jamaah sekalian berat mencari pemimpin semacam ini, sifat kesederhanaan. Yang banyak kita lihat mencari meja basah, bukan baju basah. Bapak dan saudara jamaah sekalian, bagaimana supaya mendapat keuntungan yang banyak sehingga tak tahu lagi halal dan haram. Berat pertanggungjawaban kita, apa yang haram kita masukkan ke dalam perut kita ini, maka api neraka yang cocok balasannya. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat rahimahullah, fitrah kesucian diri ini wajib kita jaga. Maka untuk menjaga fitrah kesucian diri kita ini, kita sadar adalah kita ini adalah manusia. Seadil-adil manusia, pernah berbuat baik, pernah berbuat salah, inilah manusia. Kalau ada manusia tidak pernah berbuat salah, itu bukan manusia namanya, itu adalah malaikat. Kalau berbuat salah, istighfar kepada Allah. Dengan istighfar ini, Bapak dan saudara jamaah sekalian, insya Allah ini jadi rem bagi kita untuk berbuat salah dan dosa. Kita banyak mungkin mendapat oleh-oleh tasbih dari jamaah yang pulang haji dan pulang umrah. Kita pergunakan tasbih ini untuk istighfar kepada Allah. Apalagi jamaah sekalian, seabdul zikir adalah abdul zikri la ilaha illallah. Apakah ini menjadikan satu amalan infirodi kita? Pagi habis subuh 100 kali, habis maghrib 100 kali. Hanya inilah mengantarkan amalan untuk menjadi husnul khotimah. Orang yang ingin mati baik, banyak dia menyebutkan nama-nama Allah, banyak dia berselawat kepada Allah, bermuraqabah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bermuhasabah, mengisap diri kita. Hidup kita ini tidak lama, Bapak dan saudara jamaah yang saya muliakan. Rasulullah mengatakan, "Amar ummati ma baina sab'i wa sittin." Umur ini adalah berkisar 60 dan 70 tahun. Baru saja jamaah sekalian kita mendengarkan menghadap Allah Ustaz Jepri dengan tutup usia 40 tahun. Ini adalah kita lihat luar biasa. 7 hari berturut-turut jamaah sekalian, banyak orang berduyun-duyun berdatangan menunjukkan berlangsungkawa. Mungkin jamaah sekalian kesimpatisan dengan suara Ustaz ini jamaah sekalian. Supaya kita melihat mungkin ke depan contoh semacam ini, bagaimana jamaah sekalian dakwahnya diterima oleh masyarakat sehingga datang kecintaan kepada Ustaz Jepri ini. Tadi malam jamaah sekalian, malam ke-7 kita lihat masih berduyun-duyun orang datang. Artinya apa? Jadilah kita orang yang meninggal dunia nanti dikenang orang kebaikan-kebaikan kita. Apa-apa kenangan kebaikan ini pasti demikian juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jangan orang bersyukur andaikan kita menghadap Allah. Ini mungkin jamaah sekalian keburukan kita nanti akan dikenang Allah. Apabila orang yang mengenang keburukan kita itu persis sama nanti ketika kita di hadapan Allah, apa yang dikenang dinilai orang itulah nanti menjadi penilaian di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan Bapak dan Saudara kita adalah orang-orang yang dijauhkan dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.